Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Sani Patresia, Saya Indira Maisa Caniago, Saya Nasya Fadila, saya Maulid Denis Naini, saya Umi Dial Mahera, saya Yuda Syawal Zahra, dan teman kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini yang bernama Kansa Alia Khairunisa dikarenakan sedang dirawat di rumah sakit. Di sini kami akan menampilkan hasil video observasi kami untuk memenuhi tugas akhir kajian kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Fadila, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan akuntansi. Di sini saya akan mempertanyakan materi tentang kajian kurikulum untuk tugas observasi. Nah, di sini kita bersama dengan pengajar SMK Negeri 25 Jakarta, yaitu Saya Hairul, guru akuntansi SMK Negeri 25 Jakarta. Oke. Sini kita punya beberapa pertanyaan, Pak. Saya ingin mempertanyakan pertanyaan yang pertama nih terkait dengan kerangka dasar kurikulum. Yaitu bagaimana kerangka dasar kurikulum di SMK Negeri 25 Jakarta itu dirancang agar selaras dengan standar nasional pendidikan berbasis waktu kerja serta Terkait dengan kerangka dasar kurikulum, kalau kerangka dasar kurikulum itu kita harus gunakan aja ya. Jadi karena sekarang kurikulumnya aja berganti menjadi implementasi kurikulum merdeka, kerangka dasar kurikulumnya itu juga sudah berganti. Awalnya profil pelajar Pancasila. Nah sekarang itu udah berubah jadi profil lulusan. Nah perbedaannya apa? Kalau dulu sebagai bentuk implementasi kerangka dasar kurikulum, jadi semuanya itu sudah tertuang di platform kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar, maupun kalau kalian waktu sekolah Merdeka Belajar. Di situ ada nanti dari kerangka dasar, kalau sebagai bentuk administratif dan acuan pembelajarannya itu, kalau dulu di kurikulum 13 ada SKL, KI, KD, kalau ini jadi CP, ATP, TCP, TP, dan ATP. Nah, bentuk implementasi dari acuannya itu ya bagaimana mengimplementasikan di kelas. Jadi kalau perbedaannya dari K13 ke implementasi kurikulum Merdeka awal terkait dengan P5, jadi P5 ini menjadi mata pelajaran. P5 ini proyek Pancasila, mungkin kalian juga tahu ya. Itu nanti akan ada pekan P5 nya sendiri, ada mata pelajaran P5 ini disisipkan ke dalam tiap mata pelajaran utama, seperti itu. Kalau profil lulusan, jadi ada dimensi berapa profil lulusan, dan juga sekarang tagline-nya itu tentang apa ya, anak Indonesia hebat, tau nggak yang KAIH. Nah sekarang profil lulusan itu ditopang dari KAIH itu. Jadi ada kebiasaan anak Indonesia hebat dari pagi yang harus ngapain, mulai dari bangun tidur sampai nanti kembali ke rumah, itu tertuang di setiap apa ya, alur atau alur tujuan pembelajaran yang ada di sekolah. Pak. Dan selanjutnya pertanyakan oleh teman saya. terima kasih. Lanjutkan untuk pertanyaan kedua, itu bagaimana struktur kurikulum di SMK Negeri 25 Jakarta diorientasikan termasuk pembagian mata pelajaran wajib dan pilihan, serta ruang yang disediakan untuk kegiatan ekstrakurikuler atau proyek khusus seperti P5. Oke. Kalau SKL atau standar kurikulum ya, itu kan memang tujuannya itu bermuatan kompetensi, baik itu P5 ataupun tadi apa namanya V5 ataupun ya. Nah bedanya untuk SKL-nya sendiri ini udah diganti, yang spesifikan udah diganti dengan CP, capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran ini, jadi ini beruntungnya implementasi kurikulum Merdeka itu punya platform Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Jadi semuanya baik CP, ATP itu sudah disediakan oleh pemerintah. Nah ini dari alurnya ya, CP, TP, ATP sudah disediakan pemerintah. Dan bagaimana guru-guru ataupun tenaga pendidik itu mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Jadi dari platform itu juga ada bahan-bahan untuk membuat modul pembelajaran. Nah bedanya adalah bentuk persiapan administrasinya. Kalau dulu buat LPP dan silabus, sekarang LPP dan silabus dijadikan. Makanya namanya modul.
Nah, modul pembelajaran itu nanti bisa termuat CP, TP, dan ATP buat selama 1 semester di mata pelajaran tertentu. Nah, perbedaannya lagi bagaimana mengimplementasikan dari mata pelajaran terkait dengan SKL-nya berbeda banget karena struktur kurikulum dulu, apalagi untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian ya, kayak akuntansi, manajemen perkantoran, ataupun di SMK produktif lainnya, dulu itu mata pelajarannya itu banyak. Kayak misalnya akuntansi, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi perpajakan, ada komputer akuntansi, itu mata pelajaran tersendiri. Tapi berubah ketika di IKM atau kurikulum merdeka, itu namanya elemen. Nah, mata pelajaran itu adalah elemen. Ya mungkin bagi siswa taunya mata pelajaran, tapi kalau bagi tenaga pendidik namanya elemen. Nah, elemen ini adalah mata pelajaran. Nah, tapi sebagai praktisnya, elemen ini masih seperti dengan mata pelajaran. Jadi masih ada bunyinya ketika lagi kegiatan belajar mengajar. Tapi dari segi output atau hasil di rapot, elemen ini menjadi satu. Jadi satu mata pelajaran. Dan ini perbedaannya adalah kalau di implementasi kurikulum merdeka dibandingkan dengan K13, di K13 itu belum ada namanya fase-fase. Kalau fase itu artinya tingkatan dari sekolahnya. Nah, kalau misalnya kelas 10 namanya fase E. Kalau di kelas 12 namanya fase F. Jadi tiap fase itu CP-nya beda, TP-nya beda, ATP-nya beda. Nah, khusus untuk produktif, kalau kelas 10 itu namanya dasar-dasar konsentrasi keahlian. Bisa ada dasar-dasar akuntansi, dasar-dasar manajemen perkantoran, dasar-dasar desain pengembangan visual. Nah, perbedaannya dari dasar-dasar ini isinya elemen. Elemennya itu kalau misalnya K13 ada etika profesi, terus ada akuntansi jasa, terus ada perbankan. Nah, itu kan mata pelajaran. Tapi kalau di IKM namanya elemen. Tapi nanti semuanya dijadiin satu kalau di rapot namanya dasar-dasar akuntansi. Nah, perbedaan lagi kalau dari fase F, kelas 11-12. Dulu kalau kalian sekolah ada namanya akuntansi keuangan, akuntansi dagang, akuntansi manufaktur. Itu nanti jadi satu. Jadi konsentrasi keahlian akuntansi nama mata pelajarannya di rapor. Bedanya sih cukup signifikan, tapi dari segi praktisnya itu mirip gitu. Dan kalau SMK itu, kalau dulu ada SKL ada acuannya banyak banget tuh berlembar-lembar. Sekarang itu jadi lebih mudah. Keuntungan dari IKM itu kita membuat lebih fleksibel dari segi administrasi mengajar. Nah, yang paling jadi semua administrasi mengajarnya itu dalam bentuk modul, sumbernya, capaiannya itu gak hanya dari, kalau dulu sumber dari SKL-nya atau struktur kurikulumnya, kok sekarang bisa lebih bebas, bisa berdasarkan dari acuan unit kompetensi di BNSP. Karena kan SMK itu outputnya sertifikasi, jadi di modulnya itu capaian pembelajarannya boleh dari situ. Dan terpenting, semua capaian pembelajaran ini akan diteruskan menjadi tiap tujuan pembelajaran. Tiap tujuan pembelajaran turun lagi, namanya ATP. Misal ATP itu adalah materinya. Ya, materinya. Nah, ATP ini materinya, bagaimana pra-assessmentnya, bagaimana assessmentnya, bagaimana output dan hasilnya, sampai kalau di IKM itu ada namanya lembar refleksi. Berbeda dengan kurikulum 13, itu nggak ada sifat timbal balik yang diperhitungkan dari siswa ke murid. Jadi lebih kayak mendewasakan murid dan memandirikan murid untuk belajar. Jadi Baik, pertanyaan saja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tentang pedoman mata pelajaran. Pertanyaannya itu, bagaimana pedoman mata pelajaran berdasarkan di 25 Jakarta disusun, apa saja komponen utamanya, dan bagaimana guru menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Jadi sekarang kaitannya bagaimana pedoman mata pelajaran ya. Nah, pedoman mata pelajaran itu kan turunannya kalau di K13 dari yang tadi saya bilang dari SKL ke KD. Sekarang berubah dari SKL-nya sudah menjadi unit utama, jadi CP, TP, dan ATP. Itu dari segi pedomannya. Cuma
dari segi administrasi yang perlu ditekankan di sini adalah kami sebagai guru membuat modul pembelajaran per elemen, ya, per elemen atau per mata pelajaran. Misal elemennya tadi perpajakan, berarti modul perpajakan. Nah, pajak itu yang harus dicapai satu semester apa aja. Nah, itu namanya CP, cara pembelajaran. CP isinya adalah rangkuman dari beberapa materi atau beberapa topik. Misal capaian, ini langsung teknis saja ya. Misal capaiannya itu pengen bisa di PPH 21, PPN, PPNBM, sama PBB. Jadi itu nanti 3 materi ini, 3 itu dijadiin TP, ya, dijadiin 3 tujuan. Nah, dari tiap tujuan itu harus ada, bisa dijadiin satu modul, bisa digabung berapa modul, artinya ya. Jadi bisa jadi satu modul, bisa juga dipisah dalam beberapa modul, tergantung dari kapasitas masing-masing guru. Nah, perbedaannya dengan silabusnya juga atau RPP, jadi bisa diisi dengan belasan pertemuan. Kan biasanya ada berapa kali 2 jam kali berapa kali pertemuan kan. Nah, ini bisa kayak bisa satu semester dibuat satu modul, bisa juga dipisah-pisah, makanya lebih fleksibel dan lebih enak. Materinya juga langsung ada di modul. Jadi kalau kelemahan di K13 dan di upgrade di KM tuh kalau kita sama-sama buat RPP ya, jadi ada perpisahan antara RPP, silabus, terus materi. Kalau ini bisa jadi satu di modulnya gitu. Sampai bagaimana poin penilaian atau kegiatan asesmennya itu juga ada di modul. Misal di pertemuan ini asesmennya apa, itu udah langsung kelihatan. Jadi lebih ringkas. Itu sih yang bikin jadi sangat perbedaan dan bagaimana kontekstualisasi di kelasnya ya. Jadi acaranya seperti itu. Bagaimana seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kami lanjutkan lagi. Ini Pak, pertanyaannya bisa dijelaskan bagaimana proses analisis dan penyusunan CP, PP, ATP di SMK Negeri Yogyakarta termasuk dengan pihak-pihak yang terlibat serta upaya sekolah dalam memastikan kurikulum dan kebutuhan dia terdiri dari Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya, bagaimana menganalisis. Jadi ini perbedaannya dari K13 dengan KM atau implementasi. Jadi semua CP itu bisa aja dan sangat boleh tidak dipakai. Ya, misal tadi CP-nya itu memuat 4 materi, tapi di satu semester cuma bisa 1 materi. Ya berarti 1 CP. Jadi bagaimana cara menganalisisnya adalah yang pertama ada sebuah forum internal dengan rekan sejawat. Misal dari kelas 10 ditanya, kan kalau kelas 10 itu masih dasar-dasar, mungkin nanti menjadi bahan evaluasinya adalah bagaimana ketika di tengah jalan ternyata anaknya ini hanya bisa sampai 2 CP atau 2 TP, sampai 2 TP. Nanti 2 TP ini jadiin 1 CP. Nah, begitupun dengan ketika udah di kelas 11. Di kelas 11 itu juga misal harus jadi semuanya ini udah di-provide sama pemerintah ya dari segi CP-nya. Nah, itu bisa aja di breakdown per tiap elemen itu, nggak semuanya harus mengikuti CP yang sudah dibuat pemerintah karena sifatnya fleksibel dan sifatnya sangat berdasarkan kebutuhan dari siswanya. Mungkin kayak misal kalau misalnya maaf nih, misal di daerah atau di sekolah tersebut ternyata tidak memiliki komputer, berarti dari elemen komputer akuntansinya tidak bisa sampai langkah atau capaian itu menganalisis, baru sampai memahami atau baru sampai bisa menjelaskan atau mendeskripsikan, belum bisa sampai kategorinya lebih tinggi gitu. Jadi lebih kayak bagaimana hal itu berdasarkan kebutuhan yang ada di sekolah. Kebutuhannya nggak cuma dari sumber daya fasilitasnya aja, tapi sumber daya manusianya dari segi muridnya gitu. Dan bagaimana cara memastikan ya untuk relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, beruntungnya di KM ini CP-nya ini bisa didegradasi dan juga ada yang dipromosikan. Maksudnya kayak khususnya untuk pelajaran yang sifatnya sangat dinamis. Contoh perpajakan dan komputer akuntansi. Biasanya kalau perpajakan ada isu kemarin, bukan isu, jadi ada peralihan dari DJP online jadi Cortex. Nah, input-input yang ada di Cortex itu dimasukkan ke perpajakan. Ataupun misal kalau di komputer akuntansi, pengalihan dari penggunaan aplikasi.
Kalau dulu banyak yang pakai Mayop atau Mayop Accounting, nama softwarenya sekarang jadi Accurate atau Zahir kayak gitu. Jadi lebih ke relevansinya itu kebutuhan ke dunia industri. Nah, terkait dengan kebutuhan dunia industri ini, masing-masing sekolah itu sangat wajib mengadakan namanya kelas industri. Kelas industri ini menghadirkan perusahaan hadir di sekolah, memberikan materi-materi tentang industri dan juga sedikit kerjaan. Nah, dari kelas industri ini naik tingkatannya jadi teaching factory. Kalau teaching factory artinya adalah gurunya yang pertama magang dulu di perusahaan tersebut, menambah kompetensi gurunya, dan balik lagi ke sekolah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta sejawat dan juga ke murid. Output dari teaching factory, gurunya menjadi pembimbing. Pembimbing apa? Nanti anak-anaknya bakal jadi karyawan sekolah dari instansi yang sudah bekerja sama tersebut. Jadi ada di satu hari anak itu ngerjain kerjaan kantor gitu. Dan ini teaching factory sangat terlihat untuk program atau konsentrasi keahlian yang sifatnya teknis. Contoh kayak multimedia, animasi, teknik mesin atau otomotif, itu ada teaching factory-nya. Jadi gurunya bukan guru di sekolah, tapi gurunya adalah orang kantor yang ngasih bukan tugas secara materi, tapi ngasihnya instruksi kerjaan gitu. Mungkin kalau di pendidikan akuntansi masih tabu nih teaching factory ya, belum tahu. Tapi kalau misalnya sekolahnya itu ada jurusan tekniknya, itu pasti ada teaching factory-nya. Nah, berkaitan dengan hal itu, outputnya adalah sinkronasi kurikulum. Sinkronasi kurikulum ini nantinya apa yang dikerjakan di teaching factory atau di industri itu dijadikan materi, dijadikan elemen, dijadikan muatan. Jadi anaknya itu harus bisa apa yang mendukung industrinya, ya seperti itu. Makanya untuk IKM ini sangat fleksibel dari segi perancangan di kelas. Apapun bisa jadi bahan ajar, apapun bisa jadi CP dan juga jadi TP. Gitu. Nomor 2-nya. Dan terakhir. Terus selanjutnya saya mau nanya tentang analisis SWOT tentang bagaimana peran tenaga pendidik dalam mendukung program PK, apa saja kendala dan tingkat kesiapan mereka dalam menguasai teknologi kurikulum, bagaimana kurikulum ini membuka peluang bagi siswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja, serta ancaman apa yang berpotensi menghambat keberhasilan desa. Untuk dari SWOT-nya berarti kita mulai dari frame-nya dulu ya, kekuatan. Karena sekarang implementasi kurikulum Merdeka itu sangat sifatnya dinamis ya, dan juga fleksibel. Jadi yang menjadi kekuatan adalah guru semakin dimudahkan dalam mempersiapkan dari proses pembelajaran, dan juga guru juga sangat dimudahkan bagaimana memonitoring dari segi proses administrasi dan juga implementasinya. Dan guru juga sangat dimudahkan untuk membuat siswa lebih mandiri dalam belajar gitu, karena sifatnya everyone has punya akses buat apapun itu yang ada di luar. Karena modul ini nggak cuma hanya guru yang megang, tapi siswanya juga megang. Kedepannya satu tahun ajaran itu nanti belajar apa, modulnya seperti apa, sumber belajarnya kayak gimana, itu udah gurunya siapin. Jadi anak-anak sebenarnya nggak harus nunggu, Pak habis ini materinya apa, Pak habis ini kita ujiannya tentang apa gitu. Hal seperti itu udah nggak ada. Jadi yang jadi membuat kekuatannya adalah sifat fleksibilitas dan dinamis yang membuat hal itu jadi lebih dekat antara guru dan siswanya gitu. Untuk kelemahannya dari IKM ini karena pembelajarannya student centris dan ada proyek-proyek yang tadi ada, ini sebenarnya ada suatu kelemahannya dari segi tenaga pendidiknya. Seringkali banyaknya degradasi dari CP karena perbedaannya dengan KK 13 yang sangat membuat pembelajarannya itu di kelas, jadi membuat kita membuat kita susah buat mendekatkan siswa biar lebih aware sama mata pelajaran atau
sama dengan jadi terbalik-balik. Jadi gini, jadi perbedaannya adalah siswa lebih sedikit waktunya untuk benar-benar stay di kelas. Karena di P5 atau di IKM ini tadi ada P5, P5 ini ada satu kegiatan proyek. Proyek ini gak cuma sepekan, tapi bisa satu semester yang membuat apa ya namanya fokusnya itu sangat berkurang. Jadi kadang siswa itu kurang bisa ngatur prioritas mana mata pelajaran yang harus diutamakan, apakah P5 dulu, apakah keahlian dulu, apakah yang normatif adaptif dulu gitu. Jadi mereka kadang susah juga nih itu yang membuat capaian pembelajaran jadi terdegradasi. Harusnya gurunya pengen 4 CV dari tiap elemennya, malah cuma jadi 2 atau 1. Jadi kalau dulu mungkin bisa semua materi itu dikasih, kalau sekarang ternyata waktunya udah habis duluan. Harusnya 11 pertemuan dengan 11 materi, sekarang dari 11 pertemuan hanya bisa 5-6 materi. Itu dari kelemahannya ya. Terus untuk peluangnya, nah karena implementasi kurikulum merdeka ini outputnya dari SKL ya, standar kompetensi lulusan itu adalah kompetensi. Jadi skillnya siswa itu jadi lebih berkembang dibandingkan dengan K13. Jadi karena kenapa? Peluangnya itu yang pertama, gurunya nggak hanya guru yang di sekolah yang tadi disebutkan, banyak dari industri. Bisa aja karena seringnya ada student centris, ada tutor sebaya, gitu. Jadi membuat kondisi pembelajaran di kelas jadi lebih aktif dan lebih efektif. Dan bagaimana ancamannya? Nah, yang jadi ancaman adalah karena mudahnya akses dan informasi dan juga sumber belajar. Dan juga sekarang ada muatan AI atau kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran dan muatan dalam tiap mata pelajaran. Jadi seringkali kami dari gurunya itu memberikan akses penuh terhadap gadget ketika belajar. Dan inilah yang membuat kadang-kali sering kecolongan anak-anak itu lebih asik dengan gadgetnya ketika ditinggal atau belajar mandiri. Padahal gadget itu pendukung, bukan sebagai malah penghalang. Itu yang menjadi ancaman dari segi teknologinya. Itu aja sih. Selain itu ya ancamannya ya itu tadi degradasi dari capaian pembelajaran ya, karena harusnya kita ngasih materi di 16 pertemuan dengan 16 materi tapi berkurang karena ada kegiatan lain yang sama-sama prioritasnya karena efek dari kurikulumnya ini diimplementasikan. Itu sih. Udah. Oke Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin ini saja bisa kita bacakan. Kurang lebih mohon maaf apabila kata-kata kita yang kurang berkenan di Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak.